Halo teman-teman semua, salam kenal dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Reslin, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah Sintaksis yang diampuh oleh Bapak Chandra Ronitua Guto. Video kali ini akan membahas dua materi. Materi pertama adalah mengenai struktur kalimat dan materi yang kedua mengenai kalimat majemuk setara dan bertingkat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat dan kita simak bersama di video ini. Dalam hal ini, tentunya kita harus mengetahui arti dari kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata-kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna tertentu. Nah, di dalam kalimat pasti mempunyai struktur kalimat. Struktur kalimat terdiri atas 5. Yang pertama, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, ataupun aktivitas tertentu. Biasanya subjek ini berupa kata benda, seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Ciri-ciri dari subjek adalah yang pertama menjadi inti ataupun pokok pikiran dalam kalimat itu. Dan yang kedua berjenis benda ataupun yang dibendak. Biasanya subjek ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata siapa dan apa. Sebagai contoh, pada kalimat Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Nah, yang menjadi subjek pada kalimat tersebut adalah Pak Guru. Mengapa? Karena dalam kalimat tersebut yang melakukan tindakan adalah Pak Guru, yaitu tindakan memberitahu kepada kami. Yang kedua ada predikat. Nah, predikat adalah tindakan ataupun perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Ciri-ciri dari predikat ini adalah predikat bertugas untuk menjelaskan subjek. Dan predikat ini dapat berupa kata benda, kata kerja, dan kata bilangan maupun kata depan. Sebagai contoh, pada kalimat Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Nah, pada kalimat tersebut yang menjadi predikatnya adalah memberitahu. Memberitahu merupakan tindakan yang dilakukan subjek. Yang ketiga ada objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ciri-ciri dari objek ini adalah kategori katanya bersifat nomina ataupun kata benda. Sebagai contoh, pada kalimat Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Yang menjadi objeknya adalah kami. Mengapa? Karena dalam kalimat tersebut, kami di sini dikenai oleh tindakan dari subjek, yaitu diberitahukan oleh subjek, dan kami yang menjadi objek dalam kalimat tersebut. Yang keempat ada keterangan. Nah, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, ataupun kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, keterangan ini memiliki macam-macam. Ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, ataupun keterangan alat, dan lainnya. Sebagai contoh, pada kalimat Pak Guru memberitahu kami bahwa kami mesti mengikuti karya wisata pada hari Rabu yang akan datang. Yang menjadi keterangan adalah pada hari Rabu yang akan datang, karena pada kalimat tersebut ditunjukkannya keterangan waktu, yaitu waktu hari Rabu yang akan datang. Yang kelima ada pelengkap. Nah, pelengkap di sini disebut juga sebagai komplement. Pelengkap fungsinya sebagai objek tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pada kalimat tersebut yang menjadi pelengkapnya adalah
bahwa kami mesti mengikuti karya wisata. Nah, di sini menjadi pelengkap dalam kalimat tersebut. Nah, itulah teman-teman yang menjadi penjelasan saya mengenai struktur kalimat. Sekarang yuk kita lihat bagaimana yang dikatakan dengan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau kalimat yang sifatnya sederajat, sehingga kedua klausanya bersifat koordinatif dan dapat berdiri sendiri tanpa kata hubung ataupun konjungsi. Sebagai contoh, Aditya bermain bola, sementara Tika menonton di pinggir lapang. Di dalam kalimat tersebut belum bisa dikatakan kalimat setara karena masih ada kata penghubung, yaitu sementara. Jadi, jika dihapuskan kata sementara, maka klausa pertama adalah Aditya bermain bola, sedangkan klausa kedua adalah Tika menonton di pinggir lapang. Dan jika dihubungkan, maka kalimat tersebut menjadi Aditya bermain bola, Tika menonton di pinggir lapang. Nah, di dalam dua klausa ini, jika dihubungkan saling berkaitan ataupun koordinatif. Nah, kalimat majemuk setara juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara penggabungan ataupun penyertaan yang dapat diketahui dengan penggunaan kata penghubung dan. Sebagai contoh, harga BBM naik dan bahan pokok ikut naik. Yang kedua, kalimat majemuk setara pemilihan yang dapat diketahui dengan penggunaan kata penghubung atau. Sebagai contoh, kamu masih mau kerja di sini atau tidak? Yang selanjutnya adalah kalimat majemuk setara pertentangan. Nah, dapat diketahui dengan penggunaan kata penghubung tetapi ataupun sedangkan. Contohnya, Andi sangat cerdas, tetapi ia tidak sombong. Selanjutnya kita mempelajari tentang kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk bertingkat ini merupakan kalimat majemuk yang memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Klausa pada kalimat majemuk bertingkat yang tidak dapat berdiri sendiri disebut dengan anak kalimat. Klausa ini membutuhkan klausa lain, dan klausa lain ini disebutlah dengan induk kalimat. Apabila dipisah salah satu klausa, maka anak kalimat tidak memiliki arti sama sekali. Sebagai contoh, hujan yang sangat deras terjadi di tempat itu, sehingga mengacaukan seluruh acara. Yang menjadi induk kalimatnya adalah hujan yang sangat deras terjadi di tempat itu. Mengapa dikatakan induk kalimat? Karena klausa ini sudah memiliki arti, yaitu terjadinya hujan pada tempat itu. Yang menjadi anak kalimatnya adalah sehingga mengkacaukan seluruh acara. Nah, di sini klausa ini tidak memiliki arti, sehingga timbullah pertanyaan, apa yang mengkacaukan acara tersebut? Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri. Kalimat majemuk bertingkat ini juga memiliki perluasan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang menjadi contoh dari kalimat majemuk bertingkat perluasan subjek adalah pada kalimat "ia adalah milikku". Nah, perluasannya, Bayu memegang buku bersampul merah muda yang bergambar hati dan beruang dari meja adalah milikku. Dan yang kedua, kalimat majemuk bertingkat perluasan predikat yang menjadi contohnya, Dani adalah bijaksana. Perluasannya, Dani adalah orang yang selalu memperhatikan teman-temannya dan menolong orang yang tidak mampu. Dan yang ketiga, kalimat majemuk perluasan objek. Contohnya, Reni membeli roti. Nah, di sini perluasannya adalah Reni membeli makanan yang terbuat dari gandum yang ia beli di toko roti. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat
perluasan keterangan. Nah, contohnya bagus membeli baju di toko. Perluasannya adalah bagus membeli baju bermotif kotak-kotak kemarin sore di salah satu toko yang berada di mall. Begitulah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai dua hal tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.